Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa sallim tasliman kathira adada khalqihi ta'ala wa rida nafsih wa zinata arshi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Di pagi yang mulia ini kita masih bersama Tafsir Al-Munir, bahagian kedua tafsir surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah bahagian kedua insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه Sadaqallahul azim. Allah marzuqna khasyataka ya Rabb. Baik, kemarin sudah disorot terjemah ringkas, sekarang mau disorot permulaan dari Tafsir Al-Munir edisi Malaysia halaman 335, edisi Indonesia halaman 617. Surah ini surah Madaniyah dicakap. Surah Madaniyah 8 ayat. 8 ayat. Hurufnya 404. Ayatnya 8 ayat. Baik. Kenapa dikatakan surah Al-Bayyinah? Limadza summiyat suratul Bayyinah? Kenapa dikatakan surah Al-Bayyinah? Katanya surah ini dinamakan surah Al-Bayyinah karena dimulakan dengan firman Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah. Dikatakan bayyinah artinya bukti yang jelas dan nyata. Bayyinah itu bukti yang jelas. Maksudnya mereka tidak akan berpisah dari suasana kekufuran mereka, meninggalkan syirik sehingga mereka bertemu dengan hujah yang jelas dan nyata. Orang itu kalau tidak ada Islam, mereka akan tetap dalam lembah kekufuran. Tapi dengan datangnya Rasulullah dengan membawa Al-Quran, maka ajaran yang mereka bawa itu sudah mansukh, sudah tidak berlaku lagi. Maka adalah peluang bagi mereka ingin keluar daripada kekufuran dengan adanya apa ini? Al-Bayyinah. Hujah yang jelas, yaitu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sewajarnya itu hujah itu ialah Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Surah ini dinamakan juga surah Al-Bariyah, dikatakan juga surah Lam Yakun. Jadi ada 3 namanya. Surah Al-Bayyinah, surah Al-Bariyah, dan surah Lam Yakun. Apa hubungan antara surah Al-Bayyinah dengan surah sebelumnya, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar? Apa keseragamannya? Apa kesesuaiannya? Surah ini merupakan kelanjutan kepada surah sebelumnya, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Jadi seakan-akan ada yang bertanya katanya, mengapa diturunkan Al-Quran? Kenapa Al-Quran diturunkan? Untuk menyelamatkan umat manusia, terutama Ahlul Kitab, agar mereka diberi pilihan yang baik, karena agama mereka sudah
tidak berlaku lagi. Itulah gunanya diturun Al-Quran yang dinyatakan dalam surah Al-Bayyinah. Karena orang-orang kafir yang belum meninggalkan kekufurannya hingga mereka mendapat keterangan atau hujah yang jelas seperti yang terdapat dalam surah ini. Surah ini merupakan sebab diturunkan Al-Quran, itu ditunjukkan dalam surah Al-Qadar. Kenapa diturunkan surah dalam surah Al-Qadar? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa Quran diturunkan? Oh, untuk menyelamatkan umat manusia, terutama ahlul kitab, sebagai umat yang memegang ajaran suci dari langit. Subhanallah. Itulah hubung kaitnya. Kemudian kandungan surah secara ringkas. Kandungan surah secara ringkas. Apa kandungan surah ini? Katanya surah Madaniyah ini menyorot 3 poin penting. 3 topik asas. Pertama, menjelaskan tentang hubungan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrikin, hubungannya dengan Rasulullah SAW dan sikap mereka terhadap baginda. Di samping perubahan meninggalkan kekufuran karena risalah baginda tersebut. Firman Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Artinya orang ahli kitab dengan musyrikin itu mereka akan tetap berada dalam kekufuran agamanya yang sudah tidak berguna lagi, tidak berlaku lagi, sehingga mereka menuruti apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Itu satu. Yang kedua, menetapkan matlamat utama beragama dalam firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Fokus tentang ibadat ikhlas. Ini fokus kepada ikhlas. Orang ahlul kitab, Yahudi Nasrani, orang musyrikin, malah orang Islam juga, wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka disuruh beribadat kepada Allah mukhlisin, ikhlas. Jadi message yang kedua, penegasan tentang ikhlas. Pentingnya ikhlas. Mukhlishina lahuddin, ikhlas beragama ini untuk Allah sahaja, demi ridha Allah saja. Tanpa ikhlas, amal itu akan sia-sia. Baik. Yang ketiga, menjelaskan tentang kesudahan hidup orang kafir. Yang ketiga, kesimpulan kepada sejarah orang kafir bahwa orang itu karena mereka tidak percaya kepada Rasulullah, padahal mereka sebelum datang Muhammad, mereka percaya. Mereka menunggu-nunggu ketibaannya. Nabi Isa mengatakan nanti akan datang seorang Rasul namanya Ahmad. Ada dalam kitab suci mereka. Tapi bila Muhammad sudah muncul, kitab suci tadi diubah. Karena tidak suci lagi. Nah, itulah kelemahan kitab suci mereka. Bisa diubah, bisa dipindah, bisa ditambah, bisa dibuang, bisa ditokok. Berlainan dengan Al-Quran. Kalau Quran tidak bisa, sudah dijamin ke originalnya, keasliannya sudah dijamin, dilindungi oleh Allah, tidak boleh dirubah. Kalau ada yang coba merubah Al-Quran, ketahuan dengan segera. Akan terbukti, akan masuk nanti ke dalam media. Oh, umpamanya negara fulan, negara ini membuat Quran palsu. Sudah ada dalam media. Tidak bisa main-main. Kecuali kalau kitab suci umat terdahulu, mereka membuat sesuka hatinya. Oleh itu bila datang Nabi Muhammad, mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka dikatakan di sini bahwa orang kafir itu akhirnya syarrul bariyah, manusia yang paling jelek sampai sekarang. Mereka lah yang mengacaukan dunia ini di timur dan di barat. Kenapa dunia ini kacau? Karena ahlul kitab punya kerja, Yahudi dan Nasrani. La haula quwwata illa billah. Itu yang dikutuk dalam Al-Fatihah. Setiap kali kita baca Fatihah, kita mengutuk mereka, kita mendoakan mereka supaya dilaknat Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wajib membacanya, wajib mengutuk mereka, wajib menyebut golongan tersebut agar orang Islam tidak terikut-ikut. Setiap rakaat wajib disebut, wajib didoakan. Tapi apakah orang yang membaca Fatihah itu sedar di apa yang dia baca? Nah, itu masalahnya sekarang. Kalau mereka sedar, mereka itu yang dijempol dalam surah ini,
katanya mereka itu khairul bariyah. Jadi poin yang ketiga ini diterangkan juga kesudahan orang-orang yang beriman dan bertakwa, beramal saleh, bahwa mereka adalah manusia yang paling baik dan akan diberi balasan jannah. Nanti kita akan sorot secara terperinci lagi. Kemudian dalam tafsir Al-Mu'in juga ada dibuat subtopik tentang kelebihan surah ini. Kelebihan surah Al-Bayyinah. Ada 2-3 hadis di sini tentang kelebihan surah Al-Bayyinah. Katanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Malik, dari Imam Malik Ibnu Amr bin Thabit Al-Ansari, beliau berkata ketika turunnya surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahli kitab sampai akhir, Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah memerintahkan kamu, kata Jibril kepada Rasulullah, untuk membacakan surah ini kepada Ubay. Maka dipanggillah Ubay. Rasulullah pun menceritakan kepada Ubay, wahai Ubay, Jibril memerintahkan aku membacakan surah ini kepadamu, kata Rasulullah kepada Ubay. Lalu Ubay bertanya, adakah disebut namaku? Dia sebut nama saya? Iya, kata Rasulullah, namamu disebut. Maka Ubay pun menangis, terharu. Subhanallah. Jadi surah Al-Bayyinah ini ada kaitannya dengan sahabat ternama Ubay. Di antara penulis wahyu itu ya, ada beberapa sahabat yang tersohor. Di antara penulis wahyu yang terkenal antara lain adalah Ubay. Ubay ini juga yang pernah ditanya Rasulullah tentang apa? Tentang kelebihan surah ayat kursi. Itu satu riwayat. Riwayat kedua diriwayatkan juga oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasa'i dari Anas bin Malik. Beliau berkata, Rasulullah telah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku membacakan kepadamu ayat surah Al-Bayyinah ini. Lalu Ubay bertanya, Allah menyuruh Rasul supaya dibacakan surah ini kepada saya? Iya, kata Rasulullah. Allah menyebut namaku? Iya, kata Rasulullah. Lalu Ubay menangis. Jadi ada 2 riwayat. Menangis terharu. Tadi Jibril. Sekarang ini Allah langsung menyebut namanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Subhanallah. Ada lagi diriwayatkan daripada Ahmad dan Tirmizi dari Ubay bin Ka'ab juga, beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, sesungguhnya Allah telah memerintahkan aku membacakan kepadamu ayat Al-Quran ini, surah Al-Bayyinah. Kemudian menambahkan kata, jikalau seorang anak Adam itu meminta harta sebanyak sebuah lembah, macam satu gunung lah. Ini ada tambah riwayatnya, ada tambahnya sedikit. Anak Adam itu katanya, kalau dia meminta harta emas seperti satu gunung, lalu diberi oleh Allah, dia akan minta lagi gunung kedua. Subhanallah. Kemudian minta lagi gunung yang ketiga. Tidak mau puas tuh katanya. Kata Rasulullah. Sebenarnya tidak akan memberikan kepuasan kepada anak Adam itu karena tingginya semangat menumpuk harta, dia tidak akan puas, melainkan katanya mulutnya disumbat dengan tanah, artinya melingkar sampai dia masuk kubur. Barulah berhenti katanya. Seperti yang disorot dalam surah At-Takasur, hatta zurtumul maqabir. Sesungguhnya agama yang benar pada Allah adalah Hanifiyat, yaitu agama Islam, bukan agama orang musyrikin, juga bukan agama Yahudi, dan juga agama Kristen. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikannya itu akan dinilai. Itulah hadis kelebihan tentang Ubay bin Ka'ab. Dalam pada itu tertarik juga untuk membincangkan, karena kita masih berada dalam bulan Maulid. Ada juga berkaitan dengan
kisah maulid nih. Subhanallah. Pertama, hadis yang selalu disebut-sebut dalam majelis maulid. Apa katanya? Ubay bin Ka'ab satu hari mendengar Rasulullah SAW berpesan katanya. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata ulama hadisnya statusnya adanya hadis sahih. Katanya apa? Kana Rasulullah SAW idza zahaba rubu'ul lail faqam. Ubay bin Ka'ab berkisah yang menangis tadi. Dia dalam hadis lain pernah bercerita Rasulullah SAW bila sudah berlalu 1/4 malam katanya. Bukan tengah malam ya, 1/4 malam. Rubu'ul lail. Idza zahaba rubu'ul lail qam. Baginda bila sudah berlalu 1/4 malam, baginda akan bangun. Faqal. Baginda akan menyeru sahabatnya, ayuhan nas, uzkurullah. Ya ayuhan nas, uzkurullah. Ya ayuhan nas, uzkurullah. Wahai jemaah, wahai umat manusia, bangunlah, bangkitlah, bertahajudlah 3 kali. Bangunlah, bangkitlah, bertahajudlah. Ja'at ar-rajifah tatba'uha radifah. Sekarang sudah datang hari kiamat. Maknanya siap-siaplah untuk menghadapi hari kiamat. Bukan hari kiamat sudah tiba, seakan-akan sudah tiba. Ja'al maut bima fih. Ja'a al maut bima fih. Sekarang kematian sudah tiba dengan segala penderitaan dan kesusahan yang dihadapi saat menghadapi kematian. Faqala Ubay. Ubay pun bangkit. Lalu bertanya kepada Rasulullah. Waktu Rasulullah membangunkan sahabat untuk tahajud, setelah berlalu 1/4 malam, jam berapa tuh ya? Kalau malam itu 12 jam, dibagi 4, berarti 4 jam pertama. Kalau dihitung dari jam 6, 7, 8, 9, 10, berarti jam 10. Jam 10 sudah menggerakkan sahabatnya untuk beribadat. Lalu Ubay bangkit. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Inni uksirus salata alaik. Saya ini rajin bersalawat ke atasmu ya Rasulullah. Fakam aja'allaka minha. Berapa banyak sewajarnya seharusnya saya bersolat untukmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, masyid. Terserah. Kata Rasulullah. Ubay mengusulkan ar-rubu' 1/4 cukup. Kata Ubay kepada Rasulullah. Qala masyid. Pulang, terserah. Wa in zitta fa khairul lak. Kalau lebih dari itu lagi baik kata Rasulullah. Kata Ubay, anis half. Setengah masanya untuk bersalawat. Kalau setengah macam mana? Kata Ubay kepada Rasulullah. Qal masyid. Terserah. Wa in zitta fa huwa khairul lak. Kalau lebih lagi baik. Kata Ubay, ats-tsulusain. 2/3 masa saya untuk bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah, masyid. Terpulang, terserah. Wa in zitta fa huwa khair. Kalau lebih lagi bagus. Qala ya Rasulullah, aj'aluha kullaha lak. Kalau gitu semuanya 100% untukmu ya Rasulullah. Artinya dia akan menumpukan perhatiannya sepenuhnya untuk bersalawat ke atas Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah terakhir sekali? Izan tukfa hammuk wa yukfar laka dzambuk. Kalau begitu, kegundahanmu akan dilenyapkan, dosamu akan diampun. Subhanallah. Jadi apa yang diambil di sini? Di samping kita ambil fadilat salawat, kita ambil cerita awalnya. Cerita awalnya tentang Qiyamul Lail. Artinya apa? Orang yang bersalawat itu rajin Qiyamul Lail. Bukan dia bersalawat Qiyamul Lail dia absen, bukan begitu. Ini tajuknya tajuk Qiyamul Lail. Rasulullah setelah berlalu 1/4 malam membangunkan sahabatnya. Jadi tajuknya tajuk Qiyamul Lail. Cerita awalnya tentang Qiyamul Lail, cerita kedua baru tentang salawat. Jangan diambil salawat saja kemudian Qiyamul Lail tidak ada. Berarti tidak mengambil hadis secara komplit. Subhanallah. Dalam hadis lain tentang Ubay masih ada juga ceritanya.
Kata Ubay, tadi qiyamul lail ya, ini tentang solat berjamaah, solat subuh. Kata Ubay bin Ka'ab, shalla bina Rasulullah sallam yawman as-subuh. Pada satu hari baginda menjadi imam sembahyang subuh. Faqala, Rasulullah bertanya, asyahidun fulan? Qalu la. Qala asyahidun fulan? Qalu la. Rasulullah menanya, fulan ada tak? Tak ada, kata jemaah. Kata Rasulullah, fulan ada tak? Tak ada, kata jemaah. Subhanallah. Saya teringat lagi berapa kali Ustaz Al-Fadhil Dr. Abdul Samad datang ke Brunei, ceramah di masjid-masjid Brunei, mengetengahkan hadis ini. Yang paling ingat lagi dulu di Serusup pernah, di Jerudong pernah mengetengahkan hadis ini. Rasulullah menanya sahabatnya selepas sholat, ini sholat subuh, si fulan ada tak? Kata jemaah tak ada. Si fulan ada tak? Kata jemaah tak ada. Lepas itu apa lanjutnya? Kata Rasulullah, qal inna hataini salataini athqalu salawat alal munafiqin. Dua salat ini, subuh dan isya, sembahyang paling berat dilakukan oleh golongan munafiqin. Inilah untuk mereka. Walau ta'lamuna ma fihima la ataitumuhuma walau habwan 'alar rukab. Kalau kamu tahu fadilat sembahyang subuh dan isya berjamaah itu, kamu mesti datang juga, tidak mau absen, walaupun merangkak di atas lutut. Artinya merangkaklah ya, berjalan lutut. Tidak mampu dia berdiri normal karena dia sudah sakit, merangkak pun didatanginya juga, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah menambahkan, wa inna safal awal ala misli safil malaikah. Saf pertama itu nilainya seperti saf malaikat. Siapa yang sholat di saf pertama dikasih nilai seperti sholatnya malaikat. Zaman dulu safnya banyak, masjidnya penuh. Sembahyang subuh macam sembahyang Jumat. Jadi nak dapat saf pertama itu susah. Sekarang tengok masjid, penuh enggak saf pertama? Subhanallah. Kata baginda, wa inna safal awal ala misli safil malaikah. Saf pertama itu nilainya seperti saf malaikat. Walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumu. Kalau kamu tahu fadilat saf pertama itu, kamu berebut. Wa inna salata rajul ma' rajul azka min salati wahdah. Kalau orang itu sembahyang dua orang, satu imam satu makmum, lebih hebat lagi dibandingkan dengan sembahyang sendiri, katanya. Wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salati ma'ar rajul. Kalau dia sembahyang tiga orang, dua makmum, satu imam, itu lebih bagus daripada satu imam satu makmum, katanya. Wa ma kathura fa wa ahabbu ila Allah taala. Semakin banyak bilangan jemaahnya, semakin disukai Allah. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Ini cerita tentang Ubay ya. Tadi tentang salat qiyamul lail, ini tentang salat berjamaah. Jadi maka wajarlah pencinta Rasulullah yang rajin bersalawat, rajin membuat maulid Nabi, memerhatikan dua hadis ini. Satu tentang salat qiyamul lail tadi, yang dikaitkan dengan cerita salawat Ubay bin Ka'ab kepada Rasulullah. Yang kedua, cerita Ubay juga yang dikaitkan dengan salat berjamaah subuh. Subhanallah. Mudah-mudahan kita mencintai salat berjamaah, mencintai salat tahajud seperti kita mencintai salawat ya. Kita berkerumun beramai-ramai mengimarahkan rumah Allah dengan salat subuh berjamaah, salat 5 waktu berjamaah, dan dengan qiyamul lail di tempat masing-masing. Seperti mana kita berkerumun, berduyun-duyun mengadakan majelis salawat Nabi. Mudah-mudahan message ini sampai ya. Jadi hadis itu akan dibaca secara komplit, ada dalam tafsir tafsir Al-Munir sebahagiannya, sebagainya diambil pada sumber lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum inni uhibbukum fillah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.